Jadi mulai kulo yakin Imam Nawawi wali karena saya itu sinau kitab Minhajul Talibin itu lama sampai sekarang. Belum pernah saya itu ndak sinau Minhajul Talibin. Mulai pertama boyong kemriki kalau sorokan beca sarang ngantos sama nggih Gus Akhiyat kalian iso nanti saniki kula maca temu. Karena menurut saya itu gini sehebat-hebatnya Imam Rafi'i itu tetap dia ada unsur walinya. Memang resiko. Kitab dikarang wali memang resiko. Resikonya adalah ada ittikalan ala fahmil qari'. Makanya Bajuri itu sering ngeritik Fathul Qari'. Tapi kadang-kadang beliau jangan-jangan dia tidak menjelaskan ittikalan ala ilmil qari'. Dia pasrah saja pembacanya itu tahu. Apa? Tapi sebagai sareh, sebagai pensarah itu kan ono trauma nih. Wedi nak santri ku bahlul, napa? Saya beri contoh yang ekstrim gini. Ya ini kula waca riyen ya. Apa saja yang saya tambahkan dalam kitab Muharrar maka wajib kamu bikin pegangan. Karena tambahan saya adalah catatan yang harus ya. Karena tambahan saya adalah catatan yang harus. Wa ma wajadtahu min ziyadati lafdhatin wa nahwiha ala ma fil Muharrar fa'tamidha fala budda minha. Misalnya gini namanya. Misalnya contoh gampang. Misalnya Imam Rafi'i lupa mengatakan begini misalnya. Kesunatan membunuh kalbun. Tentu itu kan buruk sekali dalam ilmu fikih. Pasti Imam Nawawi nambahi kalbun akur karena kalau tidak akur enggak sunat dibunuh. Jadi kata kalbun umum menjadi ditambahi akur. Oke, kalau itu contoh sepele lah masalahnya. Saya pernah istikharah sama Allah kemudian dapat alamat itu dan itu saya ajarkan di mana-mana. Hukum itu kan satu background besar. Kemungkinannya hukum itu apa? Ma'ruf dikenal, itu satu. Dua, ghairu ma'ruf tidak dikenal. Tiga, sakofa itu satu peradaban atau turos atau hadoroh kalau dalam bahasa Rasulullah. Resikonya gini biar ini dengerin betul. Saya percaya sama Imam Nawawi memang harus begitu. Tapi saya lebih percaya Imam Rafi'i karena ada adat wali. Kita tahu masyhur yang Imam Rafi'i nak ngarang kitab, kok dia kesulitan lampu itu dia ini sore itu wite murah saking keramatnya sinten Imam Rafi'i. Itu begini resikonya begini. Misalnya kasus Nabi Nuh. Umatnya Nabi Nuh maksudnya. Kaumnya Nabi Nuh itu kan homoseks, mencintai lelaki sama lelaki, LGBT lah sekarang ya, lesbi yang perempuan yang mencintai perempuan dan hubungan intim. Sehingga cerita kaum Lut yang terkenal sodomi itu, seorang lagi kaum Lut yang terkenal apa? Sodomi itu. Delalah pangeran ya senangan nguji, kirim Jibril dan kawan-kawan berupa laki-laki ganteng. Sehingga cerita dituntut untuk diserahkan ke mereka mau dijak hubungan seks. Ya tentu seks liar, seks salah. Ya, paham ya? Kita tahu kan cerita itu kan. Tamu-tamunya kan apa? Ganteng. Nah, sampai apa? Lau annali bikum kuwatan au awi. Kita tamunya ganteng-ganteng mau dijak hubungan seks liar atau seks homoseks, penyimpangan seks. Nabi Lut mengatakan apa coba? Nabi Lut itu pidato begini, ini bukti bahwa teorinya Imam Rafi'i itu benar. Menurut saya benar Rafi'i. Haula ibanati hunna adharu lakum fattaqullaha wa la tuhzuni fi dhaifi. Nabi Lut bilang gini, ngapain kamu ingin seks sama tamu-tamu saya yang cowok? Harusnya kalau kamu ingin nikmati seks sama putri-putri saya. Karena normalnya lelaki nikmati seks ya sama putri. Pertanyaannya adalah, apakah langsung halal mereka nikmati putrinya Nabi Lut? Kan tidak ada. Itu butuh sekian catatan. Tentu nikah dulu, ada acara syahid dulu. Tapi Quran hanya cerita haulai banati hunna darulakum. Padahal tentu untuk menjadi halal syaratnya kan banyak. Akad nikah dulu ini. Nah itu makanya saya itu enggak percaya. Ada apa menanak sing anakno trimo wong kampus saya enggak percaya. Ada kajian madzhab ulama. Itu bahaya sekali, bukan sekedar bahaya sekali. Karena pasti yang diceritakan hukum mujmalnya tidak catatan. Paham ya? Coba sekarang ketika Nabi Lut bilang haula ibanati itu putri-putriku hunna darulakum itu lebih halal bagi kalian. Itu langsung halal apa butuh sekian catatan? Butuh sekian catatan. Akad dulu macam-macam. Gelem dulu. Iya kalau dirabek salam Melayu kan enggak sah. Karena syaratnya wali musbir itu enggak ada adawah dzuhi. Tapi Allah hanya bilang haula ibanati hunna darulakum itu kan tanpa catatan. Kamu praktekkan sah enggak? Oh, tidak sah sama sekali, bukan sekedar enggak sah sama sekali. Itu menunjukkan bahwa Quran pun ada tradisi ittikalan ala ilmil qari'. Hukum zaman itu sudah ma'ruf, di mana-mana nikah itu ada wali, ada syahid, ada penyerahan putri. Makanya saya bilang misalnya Hasan misalnya tak suruh, San saya belikan kopi itu. Ya sudah maknanya itu
belikan kopi, ketemu penjualnya, kemudian ada akad, kemudian dapat kopi. Karena sing jenenge beli ya seperti itu, apa? Sama sing jenenge halal menikmati perempuan caranya ya seperti itu. Nah, Imam Rafi'i itu masih pakai tradisi itu. Jadi sering beliau selonong saja ngendikan hukum tanpa memberi catatannya. Nah, mungkin era Rafi'i itu enggak masalah karena orang masih banyak yang alim, banyak yang waras. Era Nawawi itu masalah karena takutnya umumnya Dawi Rafi'i tanpa catatan ini dikira seperti itu. Makanya Imam Nawawi bilang pasti saya tambahkan beberapa syarat yang Rafi'i lupa membuat catatan itu. Meskipun satu kata, lafdhah itu satu kata. Ini tadi misalnya wa yusannu qatul kalbin. Nawawi bilang tambahi akur karena kalau sudah kalbun tidak sunat. Meskipun salah lafdhah. Meskipun salah. Makanya ini masalah ya. Makanya saya percaya hidup itu harus ada sakof, harus ada tradisi. Harus ada tradisi, misalnya ngaji ya, ngaji itu mulazam. Makanya saya tidak senang ijazah amah itu benar-benar sih. Ya meskipun itu terjadi lucu-lucu nah, ijazah kok, wah aneh-aneh. Masuk ketemu Sayyid Muhammad pas kaji, wah aku muridnya Sayyid Muhammad untuk ijazah. Jajal kan mau cok syariatu al-khalidah, pinter aku. Ya mau ijazah terus kitab terus foto bareng terus muni. Aku lo mau syariatu sinau yo khatam, kalau korek nganti sani. Kalau sering ketemu game itu, kalau untuk ijazah mah urusan pam. Jadi kita bisa Muhammad Piro, judulnya rasa jeru deh. Sebutnya judulnya wae. Apa ya? Ono sing iku lho. Lah ngono terus idia bogo sana tak takobal Allah minum tak takobal ya kan. Jadi misalnya ijazah amar resikonya seperti itu. Coba misalnya Nabi Lut meniha ulai banali. Terus misalnya terus lanang-lanang njupuki anak Nabi Lut. Kira-kira disalahno ta ora? Oh sangat salah, ora terima salah, sangat. Maka kemarin ketika saya terjemah Quran di UI sama Pak Zaini, terus kemarin saya konsultasi sama Pak Quraisy, saya ngotot sama beliau, sudahlah Pak, siapapun yang sudah alim tafsir, saya mohon sekali, pokoknya bab fikih itu harus diberi catatan. Kalau enggak itu jangan. Beliau ngendikan, iya Pak, ya Gus memang harus begitu. Takutnya tadi, mesti ada fikih yang hilang. Kenapa hilang enggak diterangkan Quran? Karena turun ketika hukum itu ma'ruf. Ya, saya ulang lagi, turun ketika hukum itu ma'ruf. Nah ma'ruf udah enggak disebut. Nah catatan-catatannya enggak disebut. Nah sekarang bayangkan kalau ada intiqalul madhab. Kayak apa resiko? Makanya saya berkali-kali bilang. Misalnya gini, ada cerita Madzhabul Arba. Imam Syafi'i mensyaratkan kawin itu ada saksi. Imam Malik tidak mensyaratkan ada saksi. Misalnya terus seperti itu, tok kan kamu ngira Imam Malik tidak mensyaratkan saksi. Padahal enggak terusannya illa annahu syarratul isya'ah. No? Imam Malik itu tidak mensyaratkan ada saksi, tapi mensyaratkan diterkenalkan. Nah, terkenal itu asal dhuwure saksi. Karena butuhnya diketahui kalau perempuan itu suaminya siapa. Ya jadi cari Imam Malik. Sri ki rabi salam, cukup waline Sri ku nikahno ning salam. Gak perlu ana seksi loro tatel. Sing penting terkenal. Jadi misalnya kawin dimulai ning masjid. Saiki salam wis payu tak rabeno anakku iku cukup. Sing penting diterkenal. Karena pikiran Imam Malik butuhe seksi ku karena isya'ah. Isya'ah diterkenal. Lah Imam Syafi'i lucune lho pancen madzhabku mesti mirip-mirip. Imam Syafi'i nyaratno seksi ku loro. Tapi majibno wong teko ning walimatul urus. Ya akhirnya jadi isa'ah kan. Angger wong teko. Salam wis payu rabi. Nah, akhirnya kan mirip. Jadi Imam Malik nyaratno isa'ah tapi nyarat seksi. Jadi pikiran Imam Malik gunane seksi ku ben ana sing nyekseni nak Sri ku bojone salam. Lah si isa'ah ku fokus syahadah. Isa'ah ku fokus syahadah. Lah terus misalnya mau dinukil tok separo-paro Imam Malik gak nyaratno seksi. Kayak apa fatalnya? Padahal ana terusane gak nyaratno seksi tapi nyaratno wajib isa'ah. Diterkenal kan. Cara kula nggih bener Imam Malik. Imam Syafi'i ora iso salam no. Wong majibno teko ning undangan walimat. Wae buyute isa'ah. Yo den cara santri dibuli untuk kado foto macam-macam. Makan wala elek kuwerdusi sawangane sak kedus mertuane seneng dipe dibuka. Masuk. Paling kaya ora santri di mantu apa? Santri. Waduh kedusan nang ngene mertuane iki barang dibuka kok santri-santri ya Allah.
Nah itu masalah. Makanya kalau suwon ya kalau nanti terpaksa ada sekolah perbandingan mazhab itu yang mulang harus benar-benar wong alim sing waroi karena itu yang masih menjaga originalitas syarat-syarat yang tidak disebut di penukilan madzhabul arba'ah. Dan itu bahaya. Seorang lagi itu bahaya. Karena pasti tadi. Mana kalau nu gak ada madzhabul arba'ah sak meten mboten ate kula wae. Mesti bodoni. Wong fikih Syafi'i tok sak Wahabi sak mene kok madzhab beber sak mene. Itu ngene. Wis ora usah ora detail ya tambah deh. Madzhab arba'ah kan ora sing gedene sak mene. Iku wis nyritakno 4 wong Syafi'i tok ora Wahab sak mene. Kok iki nanya men, berarti ana catatan-catatan hukum sing ya ora dibuang kabeh. Terus mbok itimad kok gedeng barang. Ya tidak sak mene Wahab. Sak mene lah. Sono kita mati barang sih sak mene. Kowe duwe. Tapi duwe kula tak ape tak waca sedulur mesti keliru. Ora kemungkinan keliru. Bukan karena kita sombong, kita ini ingin ikhtiar. Tidak boleh hukumnya Allah main-main seperti itu. Tidak.